Kasih-Mu termegah Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Tiada satupun yang dapat pisahkan kami dengan kasih-Mu Tuhan. Bertatalah dalam pujian kami Tuhan, ini ungkapan cinta kami kepada Engkau. Kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya. I can't forget, I still remember the place you found me, and I surrendered where your grace covered my shame and so my needs. You gave me hope and a future. My heart is yours, now and forever. I am loved only because you first loved me. Thank you, Lord. Yes, I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you because you first loved me. Your sacrifice is overwhelming, suffered and died because you love me. Now I'm alive only through Christ who first loved me. Jesus, I love you. Amen. Yes, I love you because you first loved me. And I love you. Jesus, I love you, oh Lord. Yes, I love you because you first loved me. Oh, because you first loved me. Oh, nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate our heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. I am yours. Nothing can tear me away from your love, Lord.
satu pun yang dapat pisahkan kasih-Mu Tuhan. Oh, kami menyembah Engkau Yesus. We love you Lord, we love you Lord, we love you Lord. We love you Lord, we love you Lord, we love you Lord. We love you, we love you Lord, we love you Lord, we love you Lord. We love you Lord, we love you Lord. Yes, I love you. Yes, Jesus. Because I love you. Yes, we love you, Lord. Yes, I love you. Because you first loved me. And I love you, Lord. Oh, Jesus, Jesus, we love you. Oh, hallelujah. Yes, I love you. Because you first love, nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. I say nothing, oh nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. I am yours. I am yours. I am yours. Shalom warga kerajaan, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam Voice of Victory. Bagaimana kabarnya? Kita bersyukur memasuki bulan yang baru bersama dengan Tuhan. Sebab hari ini adalah hari yang terbaik, hari yang dijadikan Tuhan, hari yang penuh dengan terobosan Tuhan, hari yang luar biasa. Sebab ada penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan yang dahsyat atas kita. Rahmat-Nya selalu baru disediakan setiap pagi buat kita, semua putra-putri kerajaannya. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar tentang benih sesawi. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan yang sangat luar biasa tentang kerajaan Allah buat kita. Mari kita baca dari firman Tuhan Markus 4 ayat 30 sampai 32. Katanya lagi, dengan apa kita hendak mengumpamakan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita menggambarkannya? Kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ketika ditaburkan di tanah, biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi. Namun setelah ditaburkan, benih itu tumbuh dan menjadi lebih besar dari segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Sungguh luar biasa perumpamaan tentang kerajaan Allah, yaitu diumpamakan seperti biji sesawi. Tahukah saudara bahwa biji sesawi itu adalah biji yang paling kecil di antara biji-biji yang lain yang ada di bumi ini. Dia itu adalah benih
yang paling kecil di antara benih-benih yang lain yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kerajaan Allah itu bermula dari kecil, tetapi sekarang menjadi besar sekali, dan itu sangat luar biasa, saudara. Ada pelajaran yang perlu kita petik hari ini. Yang pertama adalah semuanya itu harus dimulai dari yang kecil terlebih dahulu. Nah, bisnis kita, pekerjaan kita, pelayanan kita itu dimulai dari kecil dulu, maka akan terjadi bisa besar, saudara. Sesuatu yang simple, sesuatu yang kecil, apabila kita kerjakan dengan hati yang besar, itu akan berdampak luar biasa. Oleh sebab itu, biarlah kita belajar hari ini bahwa sesuatu yang kecil itu tidak boleh diremehkan atau tidak boleh disepelekan, sebab dari kecil itu bisa menjadi besar. Nah, saudara, bahwa dalam perjalanan kerohanian kita ini, kita harus mengalami proses, yaitu step by step, tahap demi tahap. Nah, banyak orang tidak mau diproses, sedangkan kehidupan ini adalah sebuah proses, di mana setiap hari kita akan mengalami proses demi proses, dan itu semuanya untuk kebaikan kita, bukan? Nah, kita tahu bahwa segala sesuatu yang suksesan, keberhasilan itu apabila dicapai dengan perjuangan yang luar biasa dari kecil, maka itu akan menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa, bukan menjadi instan, bukan dari instan atau karbitan. Banyak orang maunya instan, maunya cepet-cepet, terburu-buru, padahal kita harus tahu bahwa waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Bahwa setiap dari kita harus belajar memahami bahwa waktu Tuhan tidak pernah terburu-buru, tidak pernah kecepatan, dan waktu Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Putra-putri kerajaannya, mari kita dengan semangat menjalani hari-hari kita, sebab di dalam proses ini akan terjadi progres, akan terjadi pertumbuhan yang luar biasa. Dari biji sesawi yang kecil ini, saudara, itu akan mengalami pertumbuhan yang dahsyat. Yang kedua, dari benih yang kecil akan mengalami pertumbuhan menjadi besar. Nah, ketika benih ini ditaburkan di ladang dan dia mengalami pertumbuhan di dalam tanah, itu mendapatkan nutrisi, air, dan sebagainya, mulai akar-akarnya ditancapkan ke tanah dan biji ini mulai bertumbuh ke atas dan menjadi pohon yang besar yang mencapai sampai 3 meter. Itu sangat luar biasa. Bahkan cabang-cabangnya itu besar dan kuat sehingga burung-burung itu bisa bersarang di atasnya. Dan biji sesawi ini, dari pohon sesawi ini, dia bisa menghasilkan buah dan sayur yang luar biasa, dinikmati oleh banyak orang. Hidup kita diciptakan Tuhan itu untuk berguna bagi banyak orang. Hidup kita bisa berdampak buat orang, bisa bermanfaat, dan Tuhan menciptakan kita di dunia ini adalah hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itu yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Dan di dalam kita ini, ketika proses itu berlangsung, itu sangat indah, akan membuat iman kita bertumbuh, kerohanian kita bertumbuh. Tuhan mempercayai kita dari hal yang kecil. Seperti firman Tuhan katakan, barang siapa setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memberikan kepadanya perkara yang besar. Barang siapa benar dalam perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan perkara yang lebih besar. Barang siapa bertanggung jawab dalam perkara yang kecil, dia pasti juga bertanggung jawab dalam perkara yang besar. Nah, ketika kita mau setia di dalamnya, Tuhan akan membuat kita bertumbuh besar. Iman yang diajarkan oleh Tuhan itu juga seperti biji sesawi. Ya, firman Tuhan katakan di dalam Matius 17 ayat 20, Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil
bagimu. Nah saudara, bahwa Tuhan mengajarkan dari perumpamaan ini juga, kalau kita mempunyai iman yang sebesar biji sesawi saja, kita bisa memindahkan gunung-gunung apapun itu. Gunung-gunung persoalan kita, gunung-gunung masalah kita, gunung-gunung penyakit kita, bahkan raksasa-raksasa kehidupan yang menghadang di depan kita. Kita bisa halaukan semua dengan iman percaya kita. Sebab kehidupan kerohanian kita bukan hanya dipilih, dipanggil untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya itu saja, tetapi kita sebagai putra-putri kerajaannya yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan mempercayakan kita, ada di tangan kita itu banyak potensi, talenta, karunia yang luar biasa. Kenali, kembangkan, gali, dan maksimalkan, rentangkan, dan lipat gandakan, sehingga hidup kita bisa menjadi dampak yang luar biasa buat sesama kita. Nah, kita diajar untuk kita dari hal yang kecil, termasuk iman kita, percaya kita, untuk kita praktekkan, saudara. Nah, dikatakan bahwa iman itu harus sepaket. Sepaket itu maksudnya apa? Berarti iman harus dengan perbuatan. Sebab firman Tuhan katakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi ketika kita punya iman sekalipun itu kecil, tetapi kita percaya penuh dan kita lakukan dengan perbuatan kita benar-benar mengandalkan Tuhan, maka akan terjadi yang luar biasa mujizat. Iman harus dengan perbuatan dan akan menghasilkan mujizat yang sangat luar biasa. Harus bertindak, dan dikatakan kalau kita memperkatakan, berarti apa yang kita katakan dengan iman percaya kita akan terjadi sesuatu yang luar biasa terjadi. Ya, kalau kita berkata kepada penyakit kita katakan, kita deklarasikan bahwa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, aku telah disembuhkan. Maka saudara akan menerima kesembuhan yang dahsyat dari Tuhan. Ketika saudara kekurangan, katakan, deklarasikan dengan imanmu, Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Ketika kita menghadapi masalah yang begitu berat, tekanan-tekanan yang begitu banyak, kita deklarasikan iman kita di hadapan Tuhan. Kita katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah saudara, iman itu akan nyata. Apa yang kita percayai, kita deklarasikan, dan itu akan terjadi. Segala sesuatu yang mustahil menjadi tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan tidak ada yang mustahil juga bagi kita yang percaya kepadanya. Kita belajar dari seorang wanita yang 12 tahun pendarahan. Nah, begitu beratnya wanita ini, dia harus menanggung penderitaan yang cukup panjang. Segala-galanya sudah habis, sudah hilang. Uangnya, hartanya, bahkan teman-temannya menjauhi, karena pada waktu itu apabila seorang wanita mengeluarkan lelehan darah, itu dianggap aib. Ya, jadi dijauhi dari masyarakat, dan dia kehilangan teman-temannya, keluarganya. Tapi saat itu dia mendengar Yesus akan datang di daerah itu. Dia kehilangan banyak hal, bahkan mungkin reputasinya. Tetapi satu hal yang dia tidak mau kehilangan, yaitu iman percayanya. Ya, ketika dia mau mengaktifkan kembali iman percayanya, dia percaya dan dia mendeklarasikan dengan perkataan, asalku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Dan dengan sisa-sisa tenaganya, dia menerobos kerumunan orang-orang itu, saudara. Dia beriman, dia percaya dan melakukan dengan bertindak. Dan apa yang terjadi? Dia mengalami mujizat yang luar biasa. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Itu sangat dahsyat, saudara. Maka dari itu jangan sepelekan dari hal yang kecil. Ketika engkau imanmu masih kecil, gak apa-apa. Tetapi kita percaya kita akan bertumbuh, kita akan mengaktifkan iman kita sehingga makin hari makin besar. Ketika kita makin dekat sama Tuhan, dan benar kita tahu siapa Tuhan yang kita percayai. Dia adalah Allah yang dahsyat, yang selalu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Kalau dulu Tuhan tolong,
sekarang ini juga Tuhan tolong. Masa depan kita juga Tuhan akan tolong kita semuanya. Oleh sebab itu biarlah kita memperbesar kapasitas iman kita di hadapan Tuhan. Nah saudara, dari benih yang kecil akan bisa bertumbuh menjadi besar dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan saja yang ditinggikan, dipuji dan dipermuliakan. Ayo kita semangat, mari kita antusias di dalam Tuhan, dan kita berapi-api, menyala-nyala, layani Tuhan, dan iman kita juga bertumbuh makin besar lagi di hadapan Tuhan, sehingga hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Kita akan berjalan dari iman kepada iman, kita akan berjalan dari anugerah demi anugerahnya, bahkan kita akan berjalan dari kasih karunia kepada kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan Tuhan memberkati sepanjang hari ini. Apa saja yang kita lakukan dibuat Tuhan berhasil. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.